enggak, Pak. Saya kan tahlilan saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya agak cepat ini ya. Intinya begini. Besok ada 5 OPD yang diundang oleh Pansus RPJMD dalam rangka pembahasan rancangan perubahan RPJMD 2019-2024. Seperti itu. Kemudian ada yang menggelitik karena kita diminta membawa RKA. Akhirnya saya koordinasi dengan Setwan. Ini korelasinya di mana kok membawa RKA 15 eksemplar lagi gitu. Dinkes akan setebel apa, Disdik akan setebel apa. Seperti itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol akhirnya disepakati besok membawa paparan, intinya begitu, membawa paparan. Adapun RKA mungkin cukup file saja dulu, karena yang intinya besok itu paparan dari OPD, seperti itu. Sekedar informasi bahwa tadi kita tim penyusun RPJMD sudah membahas bersama dengan Pansus. Secara umum hasilnya sudah bisa diterima. Akan tetapi Pansus itu semacam minta diyakinkan kembali apa betul OPD itu memahami isi dari RPJMD kita. Dia kebagian pada sasaran yang mana, indikatornya seperti apa, bagaimana cara menghitungnya, targetnya seperti apa tahun depan dan di akhir periode. Seperti itu kurang lebih informasi yang ingin digali oleh Pansus. Kalau di tim penyusun dirasa ya sudah, karena sudah biasa, jadi ya dianggap bisa. Ya. Sudah lakunya. Nah, sekarang ini ceritanya tinggal yang OPD. OPD ini walaupun spesifik pekerjaannya, tetapi karena dia itu cukup detail, makanya harus dipersiapkan bentuk paparannya seperti apa gitu. Baik, tadi paparan kami seperti ini. Saya sampaikan saja dulu ya paparannya. Ini nanti filenya kita share untuk bisa dimanfaatkan oleh teman-teman OPD semuanya, sehingga bisa clear OPD 1, 2, 3, dan seterusnya mendukung pada misi yang mana, kemudian pada sasaran yang mana, indikator yang mana. Seperti itu. Jadi besok itu yang perlu dipersiapkan adalah OPD di misi ini terutama. Misi 1 sampai dengan 5. Ya, besok itu fokus ke 5 OPD dulu kan. Disdik, kemudian Dinsos, kemudian DPRKP, Dinkes KB, satu lagi Disporabudpar. Semuanya itu ada di misi 1. Tetapi seperti Disporabudpar tidak hanya di misi 1 nanti yang dijelaskan, karena dia itu juga nyebrang ke misi yang lain. Seperti itu. Baik, izin saya play seperti ini dulu ya. Saya play dulu sasarannya, ininya, paparannya. Ini nanti mohon OPD pertama. Ini saya masuk ke misi 1 dulu ya, karena besok itu banyak di misi 1. Misi 1 ini kan, ini strukturnya ya, cascading kita. Misinya ini, tujuannya adalah ini, indikator tujuan ini dan ini. Ya mohon perhatikan kursor ya, saya biar cepat, saya pakai bahasa ini saja. IPM dan angka kemiskinan misalnya. Concern kita misal Disdik. Disdik ini nanti akan fokus pada indeks pendidikan. Ini contohnya Disdik ya, indeks pendidikan. Dalam rangka mendukung sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat. Nah, Pansus ingin
kepala OPD itu memahami dan sadar bahwa dia itu punya tanggungan indeks pendidikan. Seperti itu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja. OPD itu ingin tahu definisi operasional dari indeks pendidikan apa. Dia akan menjadi salah satu komponen penyusun IPM. Cara menghitungnya seperti apa? Walaupun itu dapat dari BPS, sampaikan saja kita menerimanya dari BPS. Walaupun bisa menghitung sendiri. Seperti itu. Interpretasinya seperti apa? Kalau sekian sampai sekian bagaimana? Begitu. Semakin tinggi, maka pengaruhnya kepada IPM apa? Seperti itu. Itu di level sasaran. Ya. Ini saya kasus punyanya Distrik saja. Kemudian di breakdown bagaimana cara untuk mencapai indeks pendidikan ini gitu. Bagaimana cara meningkatkan indeks pendidikan ini? Bapak Ibu sekalian, kalau kita bedah di RPJMD, walaupun sekarang masih rancangan ya, izin saya akan buka linknya. Sebentar. Saya akan masuk ke link Renstra program. Ini teman-teman semua, teman-teman program, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses ini. Masuk ke rancangan PRPJMD. Masuk ke strategi arah kebijakan. Nah, di sini kalau kita buka, masuk ke strategi, kita ada 26 strategi dan arah kebijakan yang dielaborasi berdasarkan sasaran. Sebentar, ini masih saya cari ya. Ini dia. Sebentar. Maaf, ralat. Ada baiknya masuk dari bab 5. Bab 5, kalau di sini kan ada, nih misalnya ya, Disdik di misi 1. Disdik mendukung indeks pendidikan. Bagaimana caranya? Lihat di strateginya. Nah, ini setiap sasaran ada strategi. Sebentar ya. Saya kok bingung juga, tidak ada ini. Sebentar. Kenapa, Pak? Neguan ya tak gimeng. Kan malah salpo, Pak. Moloten. Oh, ini dia. Di bab 6. Jadi bukanya dari bab 5 tadi, kan kelihatan dia ada di mana. Nah, terkait ini, sasarannya itu adalah kan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat. Strateginya adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau. Ini strateginya. Ya. Arah kebijakannya ada di sini juga ada. Bab 6, bab 6. Bab 6 ya. Bab 6, tabel 6.1. 6.1 ya, oke. Oke. Di sini lengkap. Semua urusan ada di sini, Pak. Ya. Ini tertulis 25, tapi seharusnya 26. Karena ada ini belum dikasih nomor nih. Yang meningkatkan ketangguhan dan mitigasi risiko. Sama duranya loncak. Loncak diluncati, Pak. Seperti itu. Itu strateginya.
Kemudian arah kebijakannya ini. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Ya, betul gitu. Nah ini Pak, peningkatan sarpras, peningkatan sesuai SPM, peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Nomor 7 sampai 12. Seperti itu. 7-12. Nomor 7, nomor 2. 7-12, misalnya begitu ya. Disesuaikan saja kira-kira masuk kemana. Nah, sebagaimana kita ketahui, kebijakan ini memiliki instrumen. Instrumennya apa? Itu adalah program. Program bisa dilihat di matriks bab 6. 6. Kalau di file ini ada di Excel. Maaf, Excel. Excel aja mau soalnya simpati. Ada di Excel. Seperti itu. Nah, ini sama dengan Renstra yang apa namanya? OPD buat. Renstra kemarin yang sedang digarap. Nah, kalau itu sudah selesai, enak. Jadi itu yang ditampilkan. Jadi hierarkinya jelas dari apa namanya? Sasaran ini masuknya ya. Poinnya kita dari sasaran, indeks pendidikan, sasaran, terus masuk strateginya apa yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini. Ya. Ada di bab 6. Bab 6, ya. Bab 6 RPJMD. Terus arah kebijakannya apa? Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke program kegiatan sampai subkegiatan. Indikator yang masuk ke kegiatan. Yo. Betul. Nah, tadi kalau di level RPJMD, Pansus itu menghendaki ingin meyakinkan. Saya sudah bilang, ini sebenarnya sudah dibahas di Musrenbang. Iya, itu kan di eksekutif. Kita ingin diyakinkan, begitu kata legislatif, kata Pansus. Seperti itu. Maka besok itu dari indikator yang dimiliki, yang diamanahi, ini seperti indeks pendidikan. Apa itu indeks pendidikan? Bagaimana interpretasinya? Bagaimana cara menghitungnya? Seperti itu. Nah, kita sudah membuatkan semacam acuan, tetapi belum selesai semua. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini di grup program, Pak, ada di definisi operasional SP21 yang tadi siang kita bagi. Ini sebagian sudah dibantu dikerjakan oleh konsolidator, tetapi karena sedang ada kesibukan, sedang di lapangan, tidak rampung semuanya. Seperti itu. Nah, ini mohon Bapak Ibu tidak perlu mengdel-del ini karena akses memang kita buka saat ini, tetapi ya mohon kerjasamanya tidak ada yang iseng gitu, ngedel. Ini kita buat tinggal klik sebenarnya Pak. Misal, kalau ditanya IPM, apa itu IPM, tinggal diklik. Ini definisi operasionalnya apa, cara menghitungnya dari mana, interpretasinya seperti apa. Misal Sampang sekarang 60,62 sekian, berarti IPM-nya masuk kategori sedang. Keterangannya seperti apa? Bisa kembali lagi ke semula. Indeks pendidikan, kita klik saja. Nah, ini masih kosong ini. Tapi saya kira OPD lebih bisa memberikan penjelasan apa definisi operasional dari indikator sasaran tadi. Misal indeks pendidikan. Seperti itu. Ini terbuka ya, link ini untuk bisa dilengkapi, saling melengkapi bisa, berbagi pakai ini ceritanya. Cuma kita minta tolong ke konsolidator untuk melengkapi, belum rampung sampai dengan saat ini. Begitu ceritanya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Gimana? Ya, itu berkaitan dengan Dinas Pendidikan. Halo? Iya, Pak. Gimana cara mood semuanya ini ya?
Baik, kita lanjut ya. Itu berkaitan dengan dukungan OPD, mendukung pada sasaran yang mana, terus dengan program apa, kegiatannya apa, sampai dengan subkegiatan. Itu yang dikehendaki oleh Dewan. Sehingga kalau renstranya sudah selesai, itu mudah membuat paparannya. Ditampilkan saja dalam bentuk Excel, tidak apa-apa. Di-download kan bisa itu. Atau ya dibuatkan PowerPoint, monggo. Tapi dikehendaki, pokoknya ada paparan lah, begitu besok. Bahasanya begitu. Seperti itu. Itu yang berkaitan, yang mendukung langsung kepada sasaran. Nah, mohon disampaikan juga, selain mendukung langsung kepada sasaran, OPD juga punya indikator kinerja urusan. Indikator kinerja urusan ini ada di bab 8. Itu merupakan indikator kinerja daerah yang diantaranya menjadi tanggung jawab kepala OPD. Seperti itu. Ini yang sempat kami kemarin, saya tunjukkan bagaimana cara melihatnya ya. Saya share screen lagi ya. Itu ada di indikator kinerja, maaf, di bab 8. Saya masuk di sini. Ini di link ya, ada di bab 8. Ya. Masuk ke tabel 8.2. Di 8.2 ini mohon langsung masuk ke aspek pelayanan umum yang B. Aspek pelayanan umum ini berisi tentang indikator kinerja urusan pemerintahan daerah. Perurusan ada di sini. Isinya diambil dari indikator kinerja sasaran, pasti masuk di sini. Ini misalnya indeks pendidikan. Ditambah indikator kinerja yang kita gali dari Permendagri 17. Seperti itu. Sebagian merupakan IPM, kalau yang urusan wajib pelayanan dasar. Seperti itu. Sebagian besar adalah IPM. Jadi ini ditampilkan saja besok cukup. Jadi selain tadi itu, kita juga punya tanggungan ini gitu. Disdik ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Seperti itu. Bagaimana menghitungnya? Ya dipersiapkan saja. Secara definisi sudah kelihatan ini sebenarnya. Ya, ini di pendidikan ada, monggo dilihat masing-masing per apa namanya? Masing-masing per OPD. Lihat di urusannya masing-masing. Begitu. Minta voucher, Bu. Minta voucher. Voucher. Imut aja di. Cara mute ini nggak tahu ya, Pejen, Mbak. Oh iya. Mute all, Mas. Mute all. Di bawah di partisipan tuh. Ya. Di mute all. Ada tulisan mute all nggak? Oke. Ya. Baik. Biar tidak keluar voucher. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Itu barangkali ya gambaran singkat yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman perangkat daerah. Bagaimana RKA? Tadi saya koordinasi dengan Mas Bagus Setwan, bilang aja suratnya baru nyampe, baru mendarat itu. Nggak nutut waktunya. Apalagi menurut pandangan kita, itu korelasinya terlalu jauh. Lebih pas kalau membawa Renstra, rancangan Renstra yang digarap teman-teman kemarin itu. Linknya sudah ada. Seperti itu. Baik, ini diskusi. Monggo kalau ada masukan, pertanyaan, lebih lanjut, dipersilakan. Monggo. Nggak ada?
Pak Mujalli sudah bisa ini Pak ya? Iya, sudah bisa, Pak. Tolong Udah ya? di-share paparannya di-share. Oh iya paparannya langsung kita share lagi Pak. Lalu kita potong-potong ya nanti. Oh Sesuai monggo, dengan- saya kasih paparan mentah apa matang ini? Mateng, barengakan. Kalau matang nggak bisa diedit Pak. Kalau mentah bisa diedit, monggo. Dua-duanya. Dua-duanya. Masak matang. Saya kirim yang mentah dulu Pak ya. Takut berubah nanti Ya. begitu mendarat. Ya. Ini Mas Didi, halo. Oke siap Pak Wawang. Itu membuat ini malam ini semalaman. Namanya Pak Mujalli nggak bisa tidur, harus menyelesaikan kekurangan tadi ya, betul ya? Betul. Ah, jadi saya bilang istrinya tidak boleh ganggu. Saya bilang gitu, boleh ya, betul ya? Betul, leres Pak, leres. Lanjut. Iya sih, Terutama yang giliran pertama ini. Giliran pertama agak mendadak. Kalau yang hari Rabu masih bisa mempersiapkan besok. Yang pertama ini makanya RKA dipending dulu lah. Apalagi kalau menurut kita, pandangan kita lebih pas memang Renstra. Kan terlalu jauh RKA itu. RPJMD. RKA 5 menit mana Mas? Tadi tuh? RKA cukup 5 menit. Makanya. Mas Didi, Oke, monggo. sorry telat join. Jadi yang harus disiapin ini kita bikin paparan gitu kan, Mas? Paparan. Paparan OPD untuk DPRD Paparan gitu UPD. ya. Ya, kaitannya dengan mendukung pada Bahannya. sasaran yang mana. Bahan Itu. paparannya yang tadi itu ya, yang apa? Yang disampaikan Mas Didi tadi yang Paparan mulai bab induknya ini, 5. Mas. Saya kirimkan paparan induknya. Paparan induknya artinya biar OPD tahu saya mendukung pada yang ini gitu. Oh, gitu. Itu kita bikin paparan sendiri atau cukup pakai yang Mas Didi kirimin nantinya? Bikin paparan sendiri, Mas. Cuman ini kan dicuplik nanti. Diambil bagiannya pada cascading. Mas Maman misalnya kan ada di misi 1. Tinggal ini tampilkan mendukung pada ini, lingkari saja, Mas. Seperti itu. Tetapi harus paham definisi operasional dari indikator itu apa. Seperti itu. Yang paparan kan kepala dinas ya, Mas? Kepala dinas. Waduh, iki. Jadi dibayang-bayangi, Mas. Saya belum tahu jadwalnya Dinkes jam berapa ya? Kalau menurut jadwal sebentar. Dispora urutan pertama. Dispora pertama ya? Iya, belum siap. Sama, Pak. Dispora belum siap, Pak. Ini jadwalnya, Pak. Maaf miring ya. Dispora jam 9. DPRKP 10. Dinkes terakhir. Habis duhur jam 1. Aduh, soalnya besok saya juga nyiapin harus tes DAK ini jam 9. Itu kan terakhir, Mas. Iya, Ya, saya juga semoga. mendadak begini nih. Kan ada Pak Bayu itu. Iya, makanya rencana mau dibagi-bagi. Hilang. Lalu ini Mas, terkait dengan Renstra, kan Renstra saya kan masih dalam proses gitu kan. Soalnya Renstra lama itu program kegiatannya kan nggak ada KB-nya. Sedangkan di perubahan ini kan muncul KB, Daltuk. Artinya sama kayak bikin 2 Renstra. Sudah saya breakdown itu program kegiatan subkegiatannya, cuma belum sempat ngisi target sama indikator keuangannya gitu loh. Kan ada itu keuangan sama targetnya. Apakah memang besok itu sampai ditanyain hingga level pada program kegiatan subkegiatan? Kalau saya, tebakan saya nggak akan sampai ke subkegiatan kalau sampai indikatornya, Mas. Cuman kalau melihat dari dia minta RKA, berarti dia itu detail. Ya, Cuman kan soalnya khawatir kalau DPRD itu biasanya jarang malah yang ngomongin
indikator makronya, malah lebih ke Iya, arah betul. Apa kegiatan di tahun-tahun berikutnya mau ngapain. Menurut saya sih pengalaman sebelumnya sih gitu, lebih ke arah itu gitu loh. Iya, paham. Ya, lebih ke arah ya pragmatis lah. Iya. Ya, yang konkret seperti Kita apa pokoknya ya gitu. yang penting kita siapin aja paparan yang dari Ceritanya di contohnya Mas. proyek. Nah, itu yang benar Mas Yono. Jadi Ya, mungkin nanti besok kita sampaikan aja ya program kegiatan secara umum, iya, kegiatan kita susun, betul. meskipun targetnya ya belum final sih, belum rampung Belum, malah. enggak apa-apa, masih dalam pengkajian gitu saja. Kalau per level program kan sudah ada kan Mas targetnya. Ada program kegiatan, subkegiatan, cuma itu tadi ya nggak rampung 4 tahun, adanya ya 21, 22 maksimal. Enggak apa-apa Mas, seadanya. Intinya ada paparan besok. Target 23 24 sedang dalam perumusan gitu saja. Karena kan memang jadwalnya beriringan ini dengan RPJMD. Seperti itu. Iya. Terus yang Ya sudah, kedua, saya ininya Mas nunggu apa? PowerPoint-nya tak coba sudah rangkum besok. mendarat Sudah itu. ya. Sudah. Terus ini khawatirnya ini Pak Kadinkes ini kan Pak Kadinkes saya baru kan, jadi ya mungkin harus ngajari dulu ini apa? Ya, Khususnya indikator, cara perhitungannya itu loh Pak. ya di backup Mas. Pak Bayu itu selalu membayang-bayangin. Maunya tak suruh berangkat sendiri. Oh, Cok. Itu namanya jungka aki namanya itu. Itu kan dibawain bekal paparan. Iya. Harus dibayang-bayangi itu Mas, tetap itu. Karena kan beliau kan profesional praktisi kesehatan, bukan. Indonesia ada 2, Mas Didi menginformasikan. Jadi jam 8 sampai jam 10 itu DSDAK Rumah Sakit Ketapang. Saya harus nampingi. Terus yang kedua jam 3 sore sampai jam 5 DSDAK Rumah Sakit Muhammad Sin gitu loh. Ya semoga aja selesai lah. Ya mudah-mudahan. Itu Mas, makanya kalau besok-besok tahun depan jangan jadi admin DAK Dinkes, serahkan ke bidang itu. Sampai ini kayak kurang capek gitu. Loh, saya sih nggak mau ya. Terus gimana coba? Iya nantilah tak bilangin lagi ke Pak ini, ke Pak Dokter. Kasihan sampean. Baik ya, Bapak Ibu sekalian. Renstra yang disampaikan besok itu adalah nomenklatur yang baru saja. Kalau yang lama-lama cukup di-keep saja. Ya. Jadi indikator-indikator, program nomenklatur yang baru saja yang ditampilkan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa ada yang perlu disampaikan lagi? Sudah? Mbak Reni? Ada yang perlu disampaikan? Tidak ada, cukup. Cukup ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga malam ini bisa merampungkan pekerjaan Mission Impossible ini dengan sebaik-baiknya. Kita memahami Bapak Ibu sekalian capek semuanya, ya kita juga merasakan capek. Kita juga baru pulang kembali lagi ini. Kalau tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, ini akan saya close, di save, dan pokoknya bisa ditangkap ya maksudnya. Kita akan upload nanti di YouTube untuk bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, kekerian lewat Bung Ngurasi cukup sekian dan terima kasih. Kupas-kupas buah manggis, puas tidak puas, waktunya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.